pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Coba di teman kalian, samping kalian, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada apa tidak sampingnya? Siapa? Opek, kenapa Opek? Opek sakit. Semoga kita doakan Opek segera cepat sembuh, bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Rizky ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Padi ingin bertanya dulu. Di lingkungan sekitar, ya, kalian adakah yang pernah melihat bunga? Ya. Apakah bunga tersebut warnanya sama? Tidak. Bunga tersebut warnanya berbeda. Pada kegiatan hari ini, ya, kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita melakukan ice breaking dulu. Ya. Ikuti apa yang Pak Andi ucapkan, ya. Tidak gerakannya. Contoh, pegang hidung. Berarti perintahnya tadi apa? Pegang hidung. Pegang telinga. Telinga mana telinga? Telinga. Ikuti yang Pak Andi ucapkan. Ya. Pegang hidung. Hidung mana hidung? Ada yang salah? Kemudian pegang rambut. Tuh, Rizky salah. Oke. Itu sebelum kita memasuki pembelajaran kita isi breaking dulu. Ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dilihat ini anak-anak. Di dalam slide ini ada beberapa bunga. Kalian pernah lihat atau tidak? Lihat ya. Di dalam bunga ini warnanya berbeda-beda. Ada yang warna pink dengan putih, kemudian ada yang berwarna putih, kemudian ada yang berwarna pink, ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna kuning. Kira-kira anak-anak yang ditunjuk tadi ini bunga apa? Bunga matahari. Kemudian yang ini bunga apa? Bunga kembang sewaktu. Kemudian di sini bunga apa? Bunga mawar. Di dalam bunga ini pasti terdapat bagian-bagian dari bunga. Contoh, di sini Pak Andi ada sebuah contoh langsung, yaitu ini adalah contoh bunga kembang sepatu. Di sini ada warna merahnya ini apa, kemudian hijau ini apa, kemudian yang di atas ada kuning Pak, kuning kecil-kecil. Ini apa? Kemudian di atas ini ada yang warnanya agak kehitaman, ini apa? Nah, nanti pada pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Penasaran atau tidak, anak-anak? Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan nanti yang pertama melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri, kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri, siswa mampu menganalisis. Jadi kalian mampu menganalisis fungsi dari bagian-bagian bunga. Kemudian di tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui penugasan mandiri kalian dapat membuat laporan. Jadi kalian dapat membuat laporan tentang
bagian-bagian bunga beserta fungsi. Pada awal pembelajaran kemarin Pak Andi sudah memetakan kalian menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada yang kelompok auditory. Ingat tuh, auditory itu adalah kelompok auditory. Kemudian kelompok visual. Kelompok visual langsung dicari. Kemudian kelompok kinestetik. Nah, sekarang kalian berkumpul sesuai kelompoknya, yaitu auditory dengan auditory, kinestetik dengan kinestetik, dan visual dengan visual. Jadi setelah kalian tadi mengamati ada beberapa contoh bunga, tadi itu ada contoh bunga matahari, terus bunga mawar, ada bunga kembang sepatu. Di dalam bunga tersebut tentunya ada yang namanya bagian-bagian bunga. Kemudian di dalam layar ini ada bagian-bagian dari bunga. Yang pertama di sini ada mahkota. Kemudian di sini ada kepala sari. Kemudian ada benang sari. Kemudian ada putik. Kemudian ada tangkai putik. Kemudian ada bakal biji. Kemudian ada kelopak. Kemudian ada dasar bunga. Kemudian ada tangkai bunga. Jadi itu adalah bagian-bagian dari bunga. Apakah pertanyaannya apakah dalam bagian-bagian bunga ini memiliki fungsi yang sama? Nah, pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Maka dari itu kalian cari atau eksplorasi fungsi dari bunga-bunga, bagian-bagian bunga yang sesuai dengan kesukaan belajar kalian. Oke, bisa dicari. Contoh di sini kelompok visual bisa mencari lewat YouTube. Kemudian kelompok kinestetik bisa mengamati langsung bagian-bagian bunga. Kemudian kelompok auditory bisa mendengarkan apa itu fungsi dari bagian-bagian bunga. Sekarang kalian catat informasi penting yang sudah kalian dapat. Kemudian bila ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan kepada Pak Andi. Sekarang bisa menjawab. Jadi di dalam bunga ini ada beberapa bagian-bagian, tentunya bagian itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contoh yang paling atas kira-kira ini apa? Apa? Kira-kira? Oke, kepala putih. Kemudian yang paling atas benang sari. Di dalam kepala putih dan benang sari ini adalah fungsinya berbeda-beda. Kepala putih fungsinya untuk apa kira-kira? Putih sebagai apa? Alat kelamin kemudian benang sari. Jantan. Setelah itu ada ini yang namanya mahkota. Mahkota itu untuk apa? Mahkota ini berfungsi sebagai pengaris serangga. Maka dari itu warnanya terang terang tidak gelap. Kemudian di sini ada yang namanya ini. Ada yang namanya apa ini? Hijau ini. Namanya apa? Kalau fungsinya untuk apa? Saat sebelum tutup. Kemudian di sini ada apa kira-kira?
Ada apa? Lihat nah. Kira-kira tangkai ini ada fungsinya apa? Fungsinya apa kira-kira? Untuk menopang bunga biar tidak apa ya? Biar tidak jatuh. Paham? Nah, kalian tulis yang diterangkan nanti tadi ditulis. Tulis itu mahkota. Fungsi dari bagian-bagian bunga tadi tadi ada mahkota, ada kelopak, ada benang kari, ada kepala putih, ada tangkai. Dari kalian mencari materi atau informasi tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan yang masih mengganjal di hati kalian? Kelompok kinestetik ada atau tidak? Pak mau tanya. Ubab silakan. Mengapa bunga berwarna cerah, tidak berwarna hitam? Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari kelompok kinestetik, tepuk tangan. Ya, pertanyaannya tadi yaitu bagus sekali. Pak, mengapa bunga itu selalu berwarna terang, tidak berwarna gelap atau hitam? Dari kalian semua ini, adakah di lingkungan sekitar melihat bunga yang berwarna hitam atau gelap? Tidak, pasti warnanya terang. Ada merah, ada kuning, ada ungu, ada putih, semuanya berwarna terang. Itu ada fungsinya atau tidak kira-kira? Ada atau tidak? Ada yang bisa membantu jawab? Kenapa kok bunga kok berwarna terang? Ada yang bisa menjawab? Ada atau tidak? Nah, kenapa bunga itu berwarna terang? Karena bunga tersebut untuk menarik serangga hingga di bunga tersebut. Ada yang melihat atau tidak? Contohnya ada tawon, ada kupu-kupu. Itu berfungsi untuk apa, Cak? Untuk membantu penyerbukan pada bunga. Itu yang menjadi alasan mengapa bunga itu berwarna terang. Kemudian ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Ada apa tidak? Kelompok visual, kelompok audio tadi, ada apa tidak? Mengapa saya sering melihat kupu-kupu hingga di bunga? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Mengapa kupu-kupu sering hingga di bunga? Oke, ada yang pernah lihat atau tidak? Kupu-kupu hingga di bunga? Pasti ada maksud dan tujuannya, yaitu kupu-kupu hingga di bunga, yaitu kupu-kupunya untuk mencari makan. Dari mana? Dari bunga tersebut. Kemudian bunga itu diuntungkan atau dirugikan kira-kira? Bunga itu juga diuntungkan, yaitu salah satunya membantu tadi apa? Proses penyerbukan. Jadi kupu-kupu hingga di bunga itu membantu proses penyerbukan. Sekarang kalian kerjakan dan diskusi bersama-sama tentang fungsi dari bagian-bagian bunga. Nah, sebelum dikerjakan kalian warnai dulu bagian-bagian bunga tersebut. Warnanya bebas, Sekarang dikerjakan secara kelompok.
beberapa kelompok maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Untuk perwakilan kelompok dulu yang berani maju ke depan dulu, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok audio dari penampilan kedua, yaitu kelompok siapa yang berani dulu? Kelompok ini itu kelompok kinestetik boleh maju ke depan. Kinestetik semua maju ke depan. Nanti dalam pembacanya yang keras nih. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih kalian sudah bisa memaparkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Jadi di dalam diskusi kalian,
Semua jawabannya benar. Yang pertama yang gambar A. Kira-kira tadi gambar apa tadi? Yang A. Yang A yaitu Kepala putih. B. Kepala putih. Kepala putih berfungsi untuk apa? Sebagai alat kelamin berbunga. Kemudian yang B, Binasari. Alat kelamin jantan. Kemudian yang C itu ada mahkota sebagai apa? Jadi benar, yang C mahkota ini adalah sebagai penarik serangga. Oleh karena itu mahkotanya berwarna terang atau cerah. Kemudian yang D, itu tadi gambar apa? Yang D. Yang D adalah gambar kelopak. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi mahkota sebelum muncul. Kemudian yang E itu ada dasar bunga. Jadi dasar bunga itu berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya bunga ya, agar bunga tersebut tidak terjatuh. Kemudian yang D itu ada bakal biji. Bakal biji ini adalah yang menjadi cikal bakal atau tumbuhan baru dari bunga tersebut. Kemudian yang F itu ada apa ya? Tangkai bunga. Yang F itu ada tangkai bunga. Fungsinya untuk apa Cak? Untuk menopang bagian bunga agar bunga tersebut bisa berdiri. Kemudian yang H. Yang H. Yang H adalah tangkai putih. Fungsinya untuk apa? Untuk menopang kepala putih. Kemudian pembelajaran pada pagi hari ini menyenangkan apa tidak? Membosankan apa tidak? Membosankan. Yang apa ini yang visual? Senang apa tidak melihat video tadi? Kemudian yang kinestetik senang apa tidak melihat bunga secara langsung? Kemudian yang auditory senang apa tidak tadi dalam mendengarkan materi yang disampaikan tadi? Jadi pada pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang bunga lengkap dan bunga tidak sempurna. Hanya itu yang dapat Fani sampaikan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.